وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan tentunya bagi seorang muslim dan muslimah, nikmat yang paling mahal dan yang paling berharga adalah nikmat agama. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti din illa man yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti din illa man yuhibb. Adapun nikmat agama, nikmat tauhid, dijauhkan dari kesyirikan, nikmat beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dengan sunnah bukan dengan bid'ah, dan nikmat dekat dengan Allah Jalla wa Ala serta tidak jauh darinya, tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan berkumpulnya kita saat ini di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia, sembari menunggu masuknya waktu salat Isya di malam yang berbahagia ini, dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr dengan mengkaji kitab Sahihul Bukhari, hadis-hadis fitan, adalah di antara nikmat agama yang wajib kita syukuri kepada Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita, di mana beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa ma jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, tercurahkan rahmat untuk mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Jalla wa Ala menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ikhwanil karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala kita akan membaca bab yang kelima dari Kitabul Fitan di dalam Sahihul Bukhari. Setelah sebelumnya kita membaca bab yang keempat. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab zuhuril fitan. Bab bermunculannya fitnah demi fitnah. Dan telah kita bahas di awal-awal pembahasan kitab ini bahwa makna fitnah di dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah kurang lebih ada 11 makna al-fitnah. Dan secara umum fitnah itu terbagi menjadi dua, fitnatus syubhat dan fitnah asyahwat. Karena tidaklah dari anak keturunan Adam tersungkur dan terseret ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala kecuali karena iblis dan bala tentaranya yang menjerumuskannya ke dalam neraka Allah melalui salah satu dari dua pintu ini atau dari kedua-duanya. Kalau bukan dari pintu syahwat, maka dari pintu syubhat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan
kurang lebih 4 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau 5 di dalam bab ini. Yang pertama, kata beliau, haddatsana Ayyash bin al-Walid qala akhbarana Abdul A'la qala haddatsana Ma'mar, yani Ma'mar bin Rashid Abu Hamzah. An az-Zuhri Muhammad bin Muslim qala an Sa'id, yani al-Maqburi, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqash syuh wa tadhharul fitanu wa yakthurul harj. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang suatu zaman yang sudah sangat rusak, yang sudah sangat hancur dan menandakan dekatnya hari kiamat. Yang pertama, yataqarabuz zaman. Zaman semakin hari semakin yataqarab. Yataqarab dari kata qaruba, yaqrubu. Secara etimologi, kata qaruba yaqrubu bermakna dekat. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini bahwa zaman semakin hari semakin yataqarab, semakin dekat, maka banyak penjelasan dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ini maksud dengan zaman semakin hari semakin dekat adalah samanya perputaran waktu malam dan siang. Panjang pendeknya siang dan malam itu sama. Tidak ada bedanya. Ada juga yang mengatakan bahwa ini maksud dengan yataqarabuz zaman dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah yadunu qurbu qiyamis saah. Dekatnya hari kiamat. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yataqarabuz zaman adalah taqsur al-layali wal ayyami qusuran hissiyan. Memang perputaran masa, waktu semakin hari semakin cepat. Ulama yang menafsirkan sabda beliau ini dengan makna yang terakhir ini, mereka berdalil dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, riwayat Al-Imam Tirmidzi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Fatakunu sanatu kasyahr wa yakunu syahru kal usbu'i wa yakunu al usbu'u kal yawm wa yakunu al yawmu kas sa' wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'fah. Sungguh hari kiamat itu tidak terjadi sehingga perputaran masa semakin hari semakin cepat. Sehingga perputaran waktu 1 tahun seperti 1 bulan. 1 bulan bagaikan 1 pekan. Waktu 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari kas-sa'ah. Yang sering diartikan ke dalam bahasa Indonesia 1 jam. Namun makna sa'ah yang sesungguhnya adalah waktun qasir. Waktu yang pendek. Dan waktu yang pendek 1 jam itu habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala terbakar. Dan ini yang kita rasakan hari ini. Seakan-akan baru tadi kita melakukan sholat asar. Tiba-tiba sudah sholat maghrib. Ketika kita melakukan sholat asar tadi, seakan-akan baru selesai sholat zuhur. Sudah masuk waktu asar. Ketika kita berada di waktu zuhur, seakan-akan baru saja kita selesai melakukan sholat subuh. Kok tiba-tiba sudah masuk waktu zuhur. Demikian juga ketika kita melakukan sholat subuh tadi pagi. Seakan-akan kita baru saja masuk ke kamar tidur dan baru saja meletakkan kepala kita di atas bantal tidur. Kok tiba-tiba sudah masuk waktu subuh. Dan ini sudah kita rasakan. Tanpa terasa sebagian kita sekarang ada yang sudah berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tanpa terasa matahari sudah terbenam. Kemudian nanti ketika kita pulang kemudian tidur, tanpa terasa sudah masuk waktu subuh. Tak terasa sudah duha. Tanpa terasa sudah zuhur lagi, asar lagi, maghrib lagi, isya lagi. Kemudian kita tidur lagi. Kemudian tiba-tiba sudah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Baru terkejut. Di dalam Masjid Nurim M Square saja bisa terkejut mendapatkan pertanyaan ini. Lalu bagaimana kalau kita mendapatkannya seorang diri dan di dalam liang kubur jemaah. Nah,
Sekarang jamaah dimuliakan Allah, seakan-akan ketika kita berada di musim COVID kemarin, kayaknya jam itu nggak berputar. Hah? Tanpa terasa kita sudah melaluinya 2 tahun yang lalu. Ketika datangnya COVID, seakan-akan masa tidak berputar. Seakan-akan dunia ini tidak berjalan. Sekarang tanpa terasa, sudah 2 tahun yang lalu COVID menimpa kita. Nah, seakan-akan baru kemarin tsunami itu terjadi di Aceh. Sekarang sudah 20 tahun yang lalu rupanya. Nah, banjir di sana, di sini, ya, di mana-mana berbagai musibah terjadi. Seakan-akan baru kemarin. Tapi setelah kita hitung-hitung, rupanya sudah sekian tahun yang lalu. Nah, betapa mencekamnya Indonesia, khususnya di ibu kota tahun 98. Orang-orang yang tinggal di pusat kota saat itu seakan-akan dunia ini cukup lambat pergerakannya. Tanpa terasa sekarang sudah 30 tahun yang lalu kurang lebih. Atau sekian lebih dari 20 tahun yang lalu. Nah, maka jamaah ini dimuliakan Allah, apa yang menghalangi kita dan yang melambatkan kita untuk mendekat kepada Allah Jalla wa'ala? Sudah sekian masa Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita untuk mendekat kepadanya. Berulang kali Allah berikan kesempatan untuk kita bertobat. Berulang kali di antara kita naik turun pesawat, walillahil hamdu wal minna, sampai hari ini dia belum pernah jatuh dari pesawat. Yang berlayar di laut juga sudah berulang kali Allah berikan kesempatan untuk dia bertobat, meskipun berulang kali dia mengalami berbagai musibah di tengah-tengah laut. Yang berkendaraan lalu lintas setiap harinya, baik itu dengan sepeda motor atau mobilnya, berulang kali dia mengalami kecelakaan lalu lintas, tetapi sampai hari ini dia masih hidup. Bukankah ini bentuk kesempatan taubat yang Allah berikan berulang kali kepada kita jamaah dimuliakan Allah? Apakah belum cukup kita bermaksiat kepada Allah dengan syirik, dengan bid'ah dan maksiat puluhan tahun yang lalu? Kemudian kita masih tetap ingin meneruskannya di sisa-sisa umur yang belum tahu kapan ajal mendatangi kita? Maka di dalam surat Fatir Allah Jalla wa'ala menyindir semua kita. Dengan firman-Nya, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang sudah cukup untuk membuat kalian ingat Allah? Dan bukankah telah datang kepada kalian pembawa peringatan? Telah datang kepada kita Al-Quranul Karim. Telah datang kepada kita Nabi SAW. Peringatan dari para ulama melalui kitab-kitab mereka, ceramah-ceramah mereka, khutbah-khutbah Jumat mereka. Peringatan dari teman-teman soleh kita yang selalu menuntun kita menuju jalan Allah Jalla wa'ala. Dan memperingatkan kita dari jalan-jalan neraka Allah Jalla wa'ala. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah sudah cukup umur yang kami berikan kepada kalian untuk kalian ingat kepada Allah Jalla wa'ala? Dan bukankah telah datang kepada kalian pembawa peringatan? Nah, ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ada juga di antara ulama yang memaknakan sabda Nabi SAW di atas, bahwa zaman semakin hari semakin cepat perputarannya adalah keruntuhan negara. Bahwa negara demi negara amat cepat runtuhnya. Kalau dulu Namrud berkuasa bisa sampai 400 tahun lamanya dia menjadi seorang raja. Fir'aun puluhan tahun. Bahkan disebutkan bahwa doanya Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Jalla wa'ala untuk menghancurkan kekuasaan dan kerajaannya Fir'aun dan bala tentaranya dan menyelamatkan Bani Israel, itu Allah kabulkan 40 tahun setelah Nabi Musa alaihi salam berdoa. Fatammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima sabaru. Nah, demikian juga penguasa-penguasa yang datang setelahnya. Baik penguasa yang saleh maupun penguasa yang zalim. Semakin hari semakin pendek umur negara itu. Nah, apalagi dengan sistemnya demokrasi ini hanya 5 tahun. Baru dilantik udah habis waktunya. Ya, 5 tahun tanpa terasa.
Kalau penguasa-penguasa dahulu, ada yang berkuasa seperti Namrud dalam Israiliyat disebutkan 400 tahun. Lamanya dia menjadi raja yang bengis, yang kejam dan zalim. Membakar hidup-hidup orang-orang yang tidak mau menuhankannya. Dan tidak bisa mendengar berita ada wanita cantik kecuali dia memerintahkan algojonya untuk menjemput paksa kemudian diperkosa. Nah, itu Namrud 400 tahun berkuasa. Nah, Persia ratusan tahun. Romawi juga ratusan tahun. Tapi setelah Nabi SAW diutus dan terkhusus setelah wafatnya beliau, kekuasaan itu hanya sebentar. Abu Bakar 2 tahun, Umar hanya beberapa tahun, Uthman hanya beberapa tahun, Ali hanya beberapa tahun, dan semuanya hanya 30 tahun. Nah, setelah itu datang Muawiyah hanya beberapa tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Yazid bin Muawiyah juga hanya beberapa tahun sampai hari ini. Nah, ini makna yang kesekian dari sebagian ulama terhadap makna hadis Nabi SAW di atas. Ada juga yang mengatakan bahwa ini maksud dengan yataqarrabuz zaman adalah qasrul a'mar. Pendeknya umur manusia ini. Di zaman sekarang. Kalau di zaman dahulu umur manusia itu panjang-panjang jemaah. Bayangkan Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh alaihi salam saja berapa lama? Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Maksudnya 950 tahun. Itu dakwahnya doang. Berarti berapa umurnya? Ya. Sekarang di Indonesia umur paling panjang berapa? Ada di Indonesia orang yang berumur 150? Mungkin. Mungkin kalau ada yang berumur 90 hingga 100 cuma 1-2 orang. Keumumannya meninggal dunia di bawah 70 dan 60 tahun. Bahkan sebagian survei menyebutkan mayoritas orang yang mati di dunia secara umum itu di umur 40 ke bawah. Dan sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in wa qalilum man jawaza dhalik. Umur mayoritas umatku berkisar antara 60 dan 70 tahun. Dan amat sedikit dari mereka yang berumur lebih dari itu. Sekarang kita kajian sekian orang. Rata-rata umurnya di bawah 60 atau di atas 60? Berapa orang yang umur 60 ke atas? 1, 2, udah berapa Pak? Nampak kok kayak baru tamat SMA. Tamat SMA tinggal kelas 20 tahun. Barakallahu fiik. Anak kira masih berumur 40-an Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah yahfadzak. Hanya beberapa orang. Kebanyakan jamaah di bawah 60 tahun. Nah, dan anggaplah jamaah yang dimuliakan Allah, umur kita akan sampai 60 hingga 70 tahun. Apabila kita bandingkan dengan waktu di akhirat kelak, maka umur 60 hingga 70 tahun itu sangatlah pendek. Sangatlah sementara. Makanya terlalu mahal untuk disia-siakan hanya untuk kenikmatan yang semu lagi menipu belaka di dunia ini. Kemudian setelah itu kita diadab di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Karena Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Anggaplah kita punya umur 60 hingga 70 tahun. Kemudian kita bandingkan dengan waktu akhirat yang satu harinya seperti 1000 tahun di dunia ini dan satu hari notabene-nya 12 jam. Maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini enggak lebih dari 1,5 jam waktu di akhirat. Apalagi kalau kita bandingkan dengan waktu akhirat yang Allah katakan khamsina alfasanah. Satu harinya seperti 1000 tahun, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini hanya berbanding beberapa menit waktu di akhirat. Sementara Nabi SAW bersabda, inna ahwana ahlin nari adaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghdi minhuma dibagh. Penghuni neraka yang paling ringan adabnya
adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Baru diletakkan. Belum dimasukkan ke dalam mulutnya. Yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan mendidihlah otaknya. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma najjina minan nar. Nah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dan tidak ada azab yang lebih ringan dari ini di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Nah, maka akankah waktu yang tidak lebih dari 1,5 jam ini akan kita sia-siakan jamaah? Apakah demi kenikmatan yang masa penggunaannya tidak lebih dari 1,5 jam kita rela kehilangan surga? Kita rela kehilangan nikmat melihat wajah Allah Jalla wa'ala yang merupakan nikmat yang paling besar di dalam surganya. Rela kehilangan nikmat bertemu, dapat memeluk Nabi SAW. Dapat memeluk Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bisa bertemu dengan Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada, Wassalihin. Hanya demi nikmat dunia yang penggunaannya tidak lebih dari 1,5 jam. Akankah kita rela mengorbankan telaga Nabi SAW di padang mahsyar? Rela melakukan bid'ah-bid'ah yang menjadi sebab kita diusir dari telaganya hanya demi menjaga dan memperkuatkan ketokohan kita, demi menjaga jumlah follower. Kita rela melakukan itu semuanya. Ikhwanan karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali hadis Nabi. Ini yang pertama kata Nabi. Tanda sudah dekatnya hari kiamat. Yang kedua, wa yanqusul amal. Amalan itu semakin hari semakin berkurang. Kalau ada yang berkata, banyak kok Ustaz orang yang beramal, bahkan ada yang melakukan zikir akbar dari mulai ba'da isya sampai subuh Ustaz. Bahkan jangankan di masjid, di kuburan-kuburan saja juta-jutaan orang berzikir kepada Allah, kok dikatakan amalan semakin hari semakin berkurang. Nabi bersabda demikian karena yang dimaksud dengan amalan di dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah adalah yang memenuhi 2 syarat. Tanpa terpenuhi 2 syarat ini, suatu ibadah itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Jalla wa'ala, siapapun yang melakukannya dan dimanapun dia melakukannya. Yang pertama, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kalian kepada Allah dengan ikhlas. Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajih. Allah tidak akan pernah menerima suatu amalan, suatu ibadah kecuali yang murni karena wajahnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis qudsi Allah Jalla wa ala berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkah." Barang siapa yang melakukan suatu ibadah dan dia riya di dalamnya, maka pada hari kiamat aku akan meninggalkannya, tidak akan dipeduli oleh Allah. Dan ibadah-ibadah yang ia kerjakan juga tidak akan dipeduli oleh Allah. Akan menjadi debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Siapa yang mampu ikhlas hari ini jamaah? Sangat berat. Berbicara tentang pentingnya ikhlas dan bahayanya riya sangatlah mudah. Bahkan terkadang di saat kita sedang berbicara tentang pentingnya ikhlas dan bahayanya riya, kita justru sedang tidak ikhlas dan sedang jatuh ke dalam riya. Karena jangankan kepada kita jamaah dimuliakan Allah, kepada para sahabatnya saja Nabi SAW pernah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesuatu yang paling aku khawatirkan kalian lakukan adalah syirik kecil. Fasu'ilaan. Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Tanya sebagian sahabatnya. Maka beliau menjawab, ar-riya. Memperlihatkan ibadah dengan tujuan untuk dipuji dan disanjungi. Kemudian Nabi mencontohkan, yusalli ahaduhum fayuzayyinu salatahu lima yarahu ahad. Salah satu di antara mereka salat, ketika takbiratul ihram salatnya murni karena Allah. Keluar dari rumahnya untuk salat murni karena Allah. Kemudian di dalam salatnya dia mengetahui ada orang yang sedang melihatnya. Dia pun mengindah-indahkan salatnya karena ada orang yang sedang melihatnya. Ketika awal masuk ke dalam salat ikhlas, Masya Allah. Begitu datang calon mertua berdiri di sampingnya, mulai berubah niatnya.
Dia pun berakting dan memanjangkan bacaannya seakan-akan surat Al-Baqarah yang sedang dia baca, padahal inna a'tayna kal kautsar yang dia ulang-ulangi. Nah, Allah Jalla wa Ala juga berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salat, sembelihan, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin. Allah tidak boleh disekutukan dalam hal ini. Maka tidak boleh seorang mengatakan hidup dan matinya untuk selain Allah. Dari ini kita mengetahui betapa alay bin lebay bintu syirik ucapan sebagian musisi atau sebagian penggombal kelas syirik. Yang mengatakan hidup dan matiku hanya untukmu wahai istriku, wahai kekasihku. Ini penggombal kelas syirik. Kalau penggombal kelas tauhid, dia akan berkata kepada istrinya, hidup dan matiku hanya untuk sang penciptamu wahai bidadariku. Dan dialah yang memerintahkanku untuk memperlakukanmu dengan cara yang baik, untuk menuntunmu ke surganya dan selalu setia kepadamu. Lihat, hanya dengan menambahkan satu kata, terkadang seseorang bisa berpindah dari syirik kepada tauhid. Inilah pentingnya ilmu agama dan pentingnya ilmu akidah khususnya. Nah, syarat yang kedua suatu amalan itu diterima oleh Allah Jalla wa Ala adalah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Allah Jalla wa Ala berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya? Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak dan siapa yang paling lelah di dalam beramal. Tapi yang Allah katakan siapakah yang paling bagus amalannya. Para ulama tafsir mengatakan di antaranya Fudail bin Iyad rahimahullah yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim di bawah ayat ini. Maksudnya adalah akhlasukum wa aswabukum, yaitu siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling mencocoki sunnahnya Nabi SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda dengan sebuah sabdanya yang cukup jelas, yang cukup gamblang dan sangat-sangat tersurat bahasanya. Tetapi bisa-bisanya sebagian orang mengatakan harus ditakwil. Sehingga sebagian orang berusaha mentakwilnya dan membingungkan orang lain untuk memahaminya, dan dia sendiri kebingungan bagaimana cara membingungkan orang lain. Ketika menjelaskan hadis Nabi yang berikut ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah tanpa perintah petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Masih kurang jelas bahasa Nabi yang seperti ini jamaah? Masih butuh untuk ditakwil lagi? Maka tidaklah ada yang mentakwil hadis ini dan berusaha membingungkan kaum muslimin dari hadis ini demi membenarkan bidah-bidah hasanah, kecuali kita melihat air wajahnya sendiri sedang bingung. Nah, karena bahasa Nabi yang cukup jelas dalam hadis ini. Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Para ulama menjelaskan di antara Syekh Utsaimin dalam kitabnya Ushulul Fiqh wa Qawaidih dan Syarah Al-Arba'in mengatakan bahwa suatu ibadah itu mesti sesuai dengan petunjuk agama ini, petunjuk Nabi SAW secara umum dalam 6 hal. Dalam 6 hal setiap ibadah yang kita lakukan mesti sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Yang pertama, al-jinsiyah, dari sisi jenis ibadah yang kita lakukan. Mesti sesuai dengan jenis yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Kalau tidak, maka tidak sah meskipun kita ikhlas melakukannya. Contohnya, ibadah hewan kurban. Allah dan Rasulnya menentukan harus dari jenis bahimatul an'am, onta, sapi, kerbau, dan kambing. Maka barang siapa yang menyembelih dari selain jenis ini, maka tidak akan diterima sebagai ibadah kurban meskipun dia ikhlas. Dia menyembelih seekor kuda. Kuda halal dimakan. Dan lebih mahal dari onta. Ya. Atau ayam. Ada nggak ayam yang lebih mahal dari onta? Ada. Ayam-ayam yang baru hijrah dari Makau. Ayam-ayam yang telah menghasilkan uang miliaran rupiah. Ya. Banyak. Kau tahu Pak?
Pengalaman. Iya. Menjelang Idul Adha, taubat dia dari judi tabung ayam. Dan ayam itu sudah pernah dihargakan sekian miliar oleh orang lain. Dia ini ibadah kurban, saya hijrah, saya kurban pakai ayam ini. Saya dan ayam sekaligus hijrah. Nggak bisa. Karena jenisnya berbeda dengan jenis yang ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, as-sababiyah. Sebab dia melakukan suatu ibadah mesti dibangun di atas dalil. Sebagai contoh jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita masuk ke dalam masjid, sebelum duduk kita salat 2 rakaat. Sebabnya apa? Masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Ada dalilnya? Ada dalilnya. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk kecuali dia telah salat minimal 2 rakaat sebelumnya. Ini sebabnya. Sebab salat 2 rakaat sebelum duduk. Dalilnya jelas. Tiba-tiba ada orang yang melakukan salat 2 rakaat. Ketika ditanya apa sebabnya? Sebabnya tahiyatul mobil baru. Ya, sebabnya apa? Tahiyatul rumah baru. Kita katakan salat memang ibadah yang dianjurkan. Dan Anda ikhlas melakukannya. Tetapi dalil itu sebagai sebabnya tidak ada. Ini yang kedua. Yang ketiga. Al-kaifiyah. Cara. Metodenya mesti sesuai dengan metode yang telah dikhususkan di dalam agama ini. Sebagai contoh wudhu. Ketika Nabi SAW menyebutkan keutamaan wudhu, Nabi katakan, "Man tawadza'a nahwa wudhu'i hadha." Setelah beliau mempraktekkan wudhunya di hadapan para sahabatnya, beliau bersabda, barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Humran Maula Uthman radhiyallahu anhu, dari Uthman radhiyallahu anhu. Tidak bisa dibebaskan. Tidak bisa seorang berwudhu mengawali kakinya kemudian mengakhiri dengan tangannya. Tidak sah wudhunya. Nah, contoh lainnya salat. Apakah seseorang bisa beralasan salat diawali dengan salam kemudian diakhiri dengan takbiratul ihram? Kemudian ketika dilarang mengatakan nggak ada kok larangan. Yang penting kan nggak ada larangan. Nggak ada larangan salam duluan pas salat. Ada hadis yang mengatakan kalau kamu salat jangan diawali dengan salam. Nggak ada larangannya. Tetapi nggak ada yang berani melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu salat Nabi bukan seperti itu. Berarti fitrah. Hati nurani seorang muslim dan muslimah, dia meyakini benarnya kaedah bahwa ibadah itu bukan ada larangan atau tidak, tetapi ada dalil, ada petunjuk, ada perintah atau tidak. Nah, demikian juga ketika Nabi melaksanakan haji, Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah haji kalian dari haji yang telah aku laksanakan. Tidak dibebaskan oleh Nabi SAW caranya. Ini yang ketiga. Yang keempat. Al-adadiyah. Dari sisi nominalnya. Tidak boleh lebih dan kurang dari nominal yang telah ditentukan secara khusus. Karena ada ibadah-ibadah yang tidak ditentukan jumlahnya secara khusus. Seperti anjuran beristighfar secara umum kapanpun dan dimanapun. Bersalawat kepada Nabi dan sebagainya. Tapi ada ibadah-ibadah yang telah ditentukan nominalnya. Maka kita tidak boleh melakukannya lebih atau kurang dari nominal yang telah ditentukan secara khusus. Contohnya rakaat salat. Ya. Baik yang sunnah maupun yang wajib. Apakah bisa seseorang mengatakan kita kali ini kan lagi libur semua nih. Subuh kali ini 4 rakaat aja. Tidak bisa. Dan tidak ada yang berani melakukannya. Padahal tidak ada sepanjang dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang melarang salat subuh lebih dari 2 rakaat. Silakan Anda buka Al-Quran dan seluruh kitab hadis, tidak ada larangan dari Nabi yang mengatakan jangan salat subuh lebih dari 2 rakaat. Tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Kenapa? Menunjukkan hati nurani setiap muslim dan muslimah menerima kaedah tidak boleh beribadah tanpa dalil, tanpa petunjuk dari Nabi SAW. Sekarang seandainya ada orang salat subuh sengaja lebih dari 2 rakaat dengan hati yang ikhlas. Dengan hati yang ikhlas. Ibadah ini diterima atau tidak? Tidak. Apa alasan Anda? Itu bid'ah bukan?
bid'ah. Apa alasan Anda? Kan nggak ada larangannya. Yang penting tujuan kita baik. Kan nggak ada larangannya. Daripada kami main gitar, main musik, main catur, kan lebih baik sholat. Masa sholat dilarang? Tentunya tidak ada muslim yang punya akal berargumentasi demikian. Lalu kenapa dalam bidah-bidah yang lain dia berargumentasi demikian? Wal ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa adama. Sementara ilat itu kalau hukum ilatnya sama, hukumnya sama. Kalau ilat yang berbeda barulah hukum itu berbeda. Nah, makanya ketika seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyab melihat seseorang sholat lebih dari 2 rakaat antara adzan dan iqamah sholat subuh. Sementara sholat sunnah sebelum subuh Nabi tentukan 2 rakaat. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Beliau melihat ada seseorang yang melakukannya lebih dari 2 rakaat. Maka ditegur dan dimarahi oleh Sa'id bin Musayyab, menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ulama tabi'in. Maka orang ini berfilsafat, bermantik di hadapan Sa'id bin Musayyab. Dia kira kekuatan mantik itu mengalahkan kekuatan Al-Quran dan hadis. Allahu azzamani bis salah. Wahai Sa'id bin Musayyab, apakah Allah akan menyiksaku karena salat yang aku lakukan? Orang salat kok nggak dipermasalahan. Sono tuh orang berjudi, kenapa nggak dibidah-bidahin? Tuh sono tuh prostitusi, kenapa nggak dibidah-bidahin? Ya akhi, di manakah ada orang yang berharap surga dan beribadah kepada Allah dengan zina, dengan judi? Nggak ada. Bahkan dia malu kalau diketahui sebagai penzina, sebagai penjudi. Berbeda dengan pelaku bid'ah. Maka orang ini mengatakan, apakah Allah akan menyiksaku karena salat yang aku lakukan, wahai Sa'id bin Musayyab? Seperti sebagian orang mengatakan, kok salawat aja nggak boleh, masa ini nggak baca Al-Quran nggak boleh, dan sebagainya. Maka Sa'id bin Musayyab menjawab, Allah tidak akan menyiksamu karena salat yang kamu lakukan. Tetapi Allah akan menyiksamu karena kamu telah menyelisihi sunnah Nabi-Nya SAW. Jawaban Sa'id bin Musayyab. Ini yang keempat. Yang kelima, az-zamaniyah. Dari sisi waktunya. Tidak boleh di luar waktu yang telah ditentukan oleh agama ini secara khusus. Contohnya salat 5 waktu. Kemudian haji dan umrah. Haji. Ya bisa seseorang karena sedang Ramadan di Mekah langsung haji. Di jamak takdim hajinya. Takutnya nanti nggak keluar visanya di musim haji. Jamak takdim aja lah Ramadan. Alhamdulillah Arafah dan Mina juga sepi. Tidak crowded. Gak bisa. Yang keenam adalah al-makaniyah. Dari sisi tempatnya. Kita tidak boleh keluar dari tempat yang telah ditentukan secara khusus. Contohnya haji. Mau tidak mau, suka atau tidak ke negara Saudi Arabia, kita tidak bisa haji kecuali di Mekah. Tidak bisa antum pindahkan ya, di Indonesia. Karena di sini banyak wali yang majdub. Ya. Karena negeri 1000 wali dan sebagainya. Nggak bisa. Allah sudah tentukan di sana tempat haji. Contoh lainnya i'tikaf. Ibadah i'tikaf Allah tempatkan di dalam masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Maka tidak ada i'tikaf dan tidak dikatakan i'tikaf yang syar'i. Kalau bukan di masjid, meskipun di tengah-tengah kuburan 1000 wali majdub sekalipun. Ini 6 hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan ibadah kepada Allah. Dan 2 syarat ini ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi, enggak mudah hari ini jamaah. Sebagian orang Masya Allah mudah ikhlas. Tetapi untuk melakukan suatu ibadah dengan sunnah Nabi, dia mulai khawatir terhadap ketokohannya, terhadap nama baiknya. Bahkan sebagian orang tahu suatu ibadah itu bidah. Tetap aja dia melakukannya karena khawatir kalau tidak melakukannya akan dituduh Wahabi. Oh Ustaz udah terpapar Wahabi juga nih kayaknya. Mulai was-was dia. Bahaya nih. Akhirnya dia pun melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Padahal dia tahu bagaimana yang sesungguhnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Atau sebagian orang mudah melakukan baginya beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi amat sulit baginya ketika sholat, puasa, haji, umrah. Kalau nggak riya. Kayaknya dalam 7 kali tawaf, kalau nggak sekali cepret, hello guys, di depan kamera, kayak nggak bisa tawaf. Ya. Sulit sebagian orang begitu.
Dalam 7 kali sa'i, kalau sekali aja nggak nekan kamera, hello guys. Kayaknya nggak bisa sa'i. Sulit. Maka Nabi SAW mengatakan, tanduru fi akhir zaman salat. Ada 3 hal yang amat sulit Anda dapatkan di akhir zaman. Yang pertama, al-amalu ala wifqis sunnah. Ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Yang kedua, ad-dirhamul halal. Penghasilan yang halal. Siapa di antara kita yang hari ini punya uang, harta 100% murni halal? Minimal ada syubhatnya. Bahkan sebagian orang, rumahnya, mobilnya, kendaraannya, semuanya hasil jangkrik. Dan kita khawatirkan anak yang akan lahir keluarnya jangkrik, anak jangkrik. Karena hasil susu yang dia belikan untuk anaknya, gizi yang dia berikan untuk istri, hasil jangkrik semuanya. Tahu jangkrik kan? Istilah khusus di kalangan orang khusus. Jangkrik alias hasil memeras orang lain. Orang lain memberikan kepadanya karena takut kepadanya. Karena ditakut-takuti dan sebagainya. Atau dengan cara-cara haram lainnya. Riba dan sebagainya. Yang ketiga kata sebagian ulama salaf adalah as-sadiq, as-salih. Teman saleh yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Siapa yang hari ini punya teman yang selalu mengingatkan kepada, bro besok ada kajian. Hadir nggak? Kalau hadir gua jemput ente. Jarang jamaah. Bahkan yang lebih banyak, bro, dugem nggak malam ini? Biar gua jemput, gua yang traktirin, gua yang bayarin, santai aja bro. Lagi ada duit ini. Kita harus dermawan, bersedekah di antara kita. Justru lebih banyak yang seperti itu. Nah, 3 hal ini kalau Anda miliki di akhir zaman, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harga mati dan lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat. Ini Nabi katakan tanda dekatnya hari kiamat bahwa sebuah masa itu sudah sangat hancur. Yang kedua, yaitu berkurangnya amal saleh. Kenapa beliau mengatakan berkurangnya amal saleh? Karena suatu amalan itu tidak dikatakan sebagai amalan yang saleh diterima oleh Allah kecuali dengan memenuhi 2 syarat di atas tadi. Dan kedua-duanya sulit jamaah. Maka solusi terbaik untuk bisa merealisasikan 2 syarat tersebut adalah selalu memohon taufik kepada Allah Jalla wa'ala. Memohon taufik kepada Allah. Agar Allah memberikan kepada kita keikhlasan. Dan keberanian di dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan yang kedua kata para ulama, mengingat nilainya dunia ini. Karena rata-rata orang yang tidak ikhlas dalam beribadah dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi, justru dengan bidah, dan dia sudah tahu ilmunya, semuanya karena dunia. Kalimat dunia di sini mencakup pujian. Yang kedua, ingin mendapatkan harta, takut hilang ketokohan, takut hilang berkurangnya follower, takut berkurangnya panggilan ceramah, dan sebagainya. Ini semua bentuknya, semua ini adalah dunia. Nah kata At-Tirmidzi Al-Hakim, hendaknya Anda sering-sering mengingat nilai dunia yang sesungguhnya. Bahwa dunia ini tidak menyamai, tidak senilai 1 sayap dari seekor nyamuk di sisi Allah. Apakah demi sesuatu yang nilainya seperti ini, Anda rela riya, rela melakukan bid'ah yang balasannya adalah neraka. Dan 1 hari di dalamnya paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Demi dunia yang nilainya tidak menyamai 1 sayap dari seekor nyamuk, kita rela salat kita tidak diterima oleh Allah, dibuang oleh Allah, dicampakkan oleh Allah menjadi debu yang berterbangan, dan kita akan menjadi dari orang-orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam nerakanya karena riya. Nah, maka Allah berfirman, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah. Mereka sudah lelah letih beribadah, beramal. Tasla naran hamiyah. Justru amalan-amalan yang telah melelahkan mereka itu menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah. Kata ulama tafsir, karena tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah beliau. Atau sesuai dengan sunnah beliau tetapi tidak ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sudah masuk waktu isya.
Sudah? Belum. Yang ketiga Nabi mengatakan wa yulqa asyuh. Mayoritas umat manusia saat itu menderita penyakit syuh. Apa itu penyakit syuh? Kita jelaskan pada episode berikutnya. InsyaAllah setelah Isya kita lanjutkan sedikit lagi. Barakallahu fikum. Yang tersisa dari hadis Nabi SAW. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, sembari menunggu adanya kritikan ataukah pertanyaan yang ingin disampaikan, kita selesaikan sisa-sisa hadis dari bab ini sehingga pada pertemuan berikutnya kita berpindah ke bab yang berikutnya. Nabi SAW setelah menyampaikan kepada kita bahwa zaman semakin hari semakin dekat dan amalan saleh semakin hari semakin berkurang, beliau bersabda wa yulqa asyuh, dan penyakit syuh benar-benar merajalela. Mayoritas manusia menderita penyakit syuh. Inilah sebuah penyakit, barang siapa yang dijauhkan darinya, dia akan beruntung dunia akhirat. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijauhkan, dibersihkan dari penyakit syuh, maka dia pasti sukses, bahagia dunia dan akhirat. Dan sebaliknya Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wasyuh, fa innama ahlaka man kana qablakum asyuh. Jauhilah oleh kalian penyakit sifat syuh, karena syuhlah yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan wasalatun muhlikat, ada 3 hal yang akan meluluh lantakkan dunia dan akhirat kalian. Setelah Nabi SAW menyebutkan hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu dituruti, wa i'jabul mar'i binafsih, yang kedua sifat ujub yang ada pada diri seseorang, maka yang ketiganya adalah wasyuhun muta', penyakit syuh yang selalu ia taati. Apakah syuh itu? Disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Karim Khudair, syuh adalah wasyuh asyaddu minal bukhl. Syuh itu lebih parah daripada bakhil. Bakhil pelit, cuma pelit doang. Tapi kalau syuh ini fahuwa bukhlun ma'a hirs. Pelit yang diiringi oleh sifat yang sangat semangat ambisi dalam mencari dunia. Udah pelit, ambisius lagi. Ada orang pelit tetapi tidak ambisius. Ini semangatnya mengumpulkan harta siang dan malam, kalau bisa mah lembur. Keluar dari di saat anaknya masih tertidur, belum bangun dari tidurnya, dan pulang di saat anak-anaknya telah tidur malam. Dan tidak peduli dengan cara apa dia memperolehnya. Bahkan ketika dinasihati untuk menjauhi penghasilan haram, justru sebagian orang menjawab, Ustadz, sekarang jangankan yang halal Pak Ustadz, yang haram aja sulit kita dapatkan, apalagi yang halal, kata. Syuh. Dan seperti yang Nabi katakan tadi, karena syuh umat-umat terdahulu binasa aja. Karena syuh sebagian orang rela berpindah dari tauhid kepada syirik. Karena penyakit syuh sebagian orang rela menukar sunnah dengan bid'ah. Dan karena sifat syuh, banyak orang rela menukar salat dengan tidak salat, menukar ketaatan dengan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan karena penyakit syuh, sebagian orang rela menumpahkan darah manusia. Rela menghilangkan nyawa saudara sekandungnya hanya demi secuil dari warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Apa sebabnya? Syuh. Makanya Nabi bersabda tadi, wa iyyakum wasyuh. Hati-hati kalian dari penyakit syuh ini. Fa innama ahlaka man kana qablakum asyuh.
karena penyakit syuhlah yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Karena penyakit syuhlah terjadi dengki di antara kaum muslimin. Dengki antara DKM ini dan DKM itu. Hasad antara panitia ini dan panitia yang lainnya. Bahkan terjadi hasad antara ustadz ini dan ustadz itu. Da'i ini dan da'i itu. Karena syuh. Nah. Dan karena syuh sebagian manusia rela melenyapkan ribuan nyawa. Demi kepentingan politiknya. Demi kursinya. Demi partainya. Demi korbnya. Dan seterusnya. Wa iyyakum wasyuh. Jauhi oleh kalian sifat syuh. Fa inna syuh qad ahlaka man kana qablakum. Karena penyakit syuh telah membantai, meluluh lantakkan umat-umat sebelum kalian. Allah mengatakan wa may yuqashuha an nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dibersihkan dari penyakit syuh, maka dialah orang yang beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, di sini Syekh mengatakan syuh sekarang yafshu wa yatawasabih. Kalau dulu seseorang malu punya sifat syuh, sekarang syuh ini merajalela, bahkan dia wariskan, dia nasihati kepada orang-orang yang setelahnya agar memiliki penyakit syuh. Walaupun dia tidak berbahasa, nak kamu harus menjadi orang pelit. Memang bahasanya nggak begitu. Tetapi kalau direnungi apa yang dia sampaikan kepada anak-anaknya, sejatinya dia sedang mengatakan, nak anak-anakku, kalian semua harus menjadi orang pelit. Namun bahasanya dengan bahasa yang tersirat. Nah, ya. Wa yatawasabih. Justru manusia menasihati orang lain untuk punya penyakit syuh. Fatajidu tajir yubkhil bima fi yadi. Terkadang seorang pengusaha, seorang pembisnis, seorang pedagang bakhil dengan apa yang ada di tangannya. Ketika ada ajakan untuk berinfak, untuk bersedekah, i'tadzar. Dia enggan melakukannya. Bal tashabba'. Bahkan sebagian mereka berakting telah melakukan apa yang tidak ia lakukan. Sehingga ketika diajak berinfak, dia justru berkata, qad fa'alna wa anfaqna wa batalna wa antum ma tadruna amma nukhfi. Saya udah banyak bersedekah di sini dan sebagainya. Kalian nggak tahu, sedekah saja yang tersembunyi. Kata Syekh, udah pelit ngomongnya begitu lagi, kata Syekh. Wa yaqulu hadza wa huwa ma akhraja syai'an. Dia berkata demikian padahal tidak pernah berinfak. Udah infak nggak mau, bohong lagi. Kalian nggak tahu infak saya yang tersembunyi. Nah, ini alasan ketika diajak berinfak dan enggan berinfak. Saya udah sering berinfak, hanya saja kalian nggak tahu. Karena infak yang saya lakukan tidak diketahui oleh tangan kiriku. Apa yang diinfakkan oleh tangan kananku. Allahul musta'an. Ada manusia-manusia yang seperti ini, senang dipuji atas kebaikan yang sebenarnya dia tidak melakukannya. Dan Allah menyebutkan ini sifatnya Yahudi dalam surat Ali Imran. Allah mengatakan wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Yahudi itu mereka suka sekali dipuji atas perbuatan-perbuatan yang mereka tidak melakukannya. Dan orang-orang yang seperti itu jangan kamu kira akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Kemudian Syekh mengatakan wa qad yubtala biwujuhin min wujuhi badlil mali wa sarfihi la tanfa'uhu la fi dinihi wala fi dunya. Ini peringatan yang luar biasa dari Syekh untuk kita semua, untuk ana dan antum semua. Kata Syekh, seringnya orang yang syuh itu pelit plus ambisius. Seringnya orang yang syuh itu Allah timpakan berbagai musibah padanya terhadap hartanya. Dan bentuk musibah yang Allah timpakan kepada hartanya adalah Allah mudahkan dia mengeluarkan hartanya di jalan-jalan yang tidak bermanfaat. Dalam perkara-perkara dunia, bahkan dalam perkara maksiat. Tetapi Allah persulitkan dia membelanjakan hartanya di jalan-jalan yang Allah cintai. Dan ini fakta jemaah. Orang yang pelit berinfak di jalan kebaikan, seringnya dermawan di jalan kejelekan. Ya. Kalau infak untuk masjid, operasional dakwah dan lainnya enggan. Begitu duduk dengan kawan-kawannya di warung kopi, rokok dari dia semuanya. Rokok-rokok mahal dia yang beli. Ke karaokean dia yang bayar.
Bahkan saking dermawannya, naudzubillah min dzalik, sebagian mereka setiap dugem dia yang bayarin kawan-kawannya. Kalau touring yang tidak bermanfaat, dia yang bayarin semuanya. Main trail, naik turun gunung, dia semua yang support. Dia donaturnya. Bahkan kalau ada acara pentas, dia donaturnya. Naudzubillah min dzalik. Ana diceritakan oleh seorang kawan di sebuah tempat ada yang tidak ingin sebutkan namanya, nama tempatnya, bukan orang ya. Sebagian mereka karena punya harta uang yang luar biasa, terkadang mengundang artis dari pusat, dijemput dengan helipad di bandara setempat, langsung diturunkan dengan heli, kemudian diturunkan di helipad yang ada di dalam halaman rumahnya. Ya. Dan terkadang sebagian mereka taruhan. Bentuk taruhannya, dia dengan kita buat taruhan. Ini artis mau bertahan sama saya sebulan dan tidak akan balik ke Jakarta atau tidak. 1M taruhannya. Sampai segitunya mereka buat taruhan. Lihat. Ketika Allah mengharamkan sebagian orang membelanjakan hartanya di jalan kebaikan. Ini yang kita bicara muslim. Bahkan seorang teman pernah bercerita, belum ngaji ya, bahwa teman akrab dia ketika menjumpai seorang pengusaha di sebuah tempatnya, di apartemennya, dan di situ ada seorang artis terkenal yang diperlakukan selayaknya seekor anjing. Seorang artis terkenal diperlakukan oleh dia layaknya seekor anjing. Demi uang, kehormatan hilang, kemuliaan hilang, diperlakukan seperti seekor anjing. Dan ketika Allah membalas orang-orang yang pelit di jalan kebaikan. Nah, Allah mudahkan dia mengeluarkan hartanya di jalan kejelekan. Karena dia enggan mengeluarkannya di jalan kebaikan. Ketika dengan teman-temannya yang soleh, dia pelit. Tapi ketika dengan kawan-kawannya yang uangnya digunakan untuk ngerokok, ya, untuk touring yang tidak ada manfaatnya, gowes berhari-hari, dia support. Dia jadi donaturnya. Setiap duduk dia donatur rokoknya. Pergi ke karaokean, dia donaturnya. Tetapi begitu ajakan infak, membangun rumah Allah, operasional dakwah dan sebagainya, dia justru pelit. Ini Allah timpakan kepada setiap orang yang memiliki sifat syuh. Ikhwanal karam wa akhwati al-karimat. Atau kata beliau, wa tusallatu alaihi umurun taqdi ala amwalihi min ghairi fa'idah. Terkadang Allah timpakan kepada yang musibah yang melenyapkan hartanya. Dan Allah memiliki banyak cara untuk menghilangkan harta kita, jemaah. Gak mesti harus datang tsunami, gempa, COVID-19. Gak mesti, jemaah. Terkadang hanya dengan satu ide yang rusak, miliaran rupiah uang kita hilang dalam sekejap waktu. Investasi bodong. Ya kan? Ini kan ide yang rusak. Hanya karena ide yang rusak bisa melenyapkan miliaran rupiah. Atau terkadang karena salah ketik, salah meletakkan jarinya di handphonenya, hilanglah miliaran rupiah dari saldonya. Allah memiliki banyak cara, jemaah. Makanya bahasa Al-Quran selalu mimma razaqnakum, infakkan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Karena harta yang kita miliki bukan milik kita, itu milik Allah. Dan Allah yang memberikan. Dan ini nasihat buat kita semua, jemaah. Seringnya anak lihat, sebagian ya, anak nggak menuduh semuanya. Sebagian teman-teman anak lihat, bahkan sebagiannya udah ngaji. Ketika merasa dirinya udah sukses, menjadi pengusaha sukses, pengusaha hebat, seringkali bercerita cerita yang mengesankan. Itu semua dia dapatkan karena perjuangan yang luar biasa. Ya akhi, belajarlah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Allah berikan kekuasaan yang luar biasa untuk beliau, harta yang berlimpah ruah, jin-jin saja tunduk kepada beliau. Apa kata beliau? Apakah beliau mengatakan, oh dulu saya prosesnya, kalian jangan lihat sekarang. Lihat dulu ketika saya proses, dulu saya luar biasa sabar ya perjuangan saya dan sebagainya. Enggak. Apa kata beliau? Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kata beliau. Ini adalah keutamaan dari Allah. Allah memberi ini kepadaku untuk menguji keimananku. Apakah aku akan bersyukur atau kufur? Seorang mukmin yang bertauhid itu,
Dia memang bekerja, berikhtiar dengan hati yang bertawakal. Melakukan sebab-sebabnya. Tetapi setelah sukses memperolehnya, dia lupakan semua ikhtiar yang telah dia lakukan. Dan dia tidak menisbatkannya kecuali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Nah, anak kagum dengan sebagian orang yang Masya Allah, luar biasa kekayaannya, tetapi ketika mana ada Ustadz ini ya, Allah sudah berkehendak Ustadz, mana ada anak nggak terlalu cerdas kok Ustadz, masih banyak orang lain lebih kaya, lebih cerdas, cari uang, lebih hebat berbisnis. Ya, mungkin ini ujian dari Allah untuk anak. Mudah-mudahan doain Ustadz, mudah-mudahan harta anak ini tidak membawa anak ke neraka. Ya, ada sebagian orang baru cuma beberapa digit uangnya, sudah menjadi motivator yang luar biasa dalam kesuksesan membangun bisnis begini dan begitu. Dan ketika dia berbicara, dia lupa bahwa semua itu adalah titipan dari Allah. Bukan karena kecerdasannya. Lihat Qarun. Qarun, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan kekayaan ini karena ilmu pengetahuan yang aku miliki. Saya kaya seperti ini, saya S1-nya bisnis manajemen di Inggris, S2-nya di Amerika, S3-nya di Perancis. Saya sekolah. Saya berjuang dulu malam hari, saya pernah begini dan begitu. Kalau kalian mendengar bagaimana perjuangan saya, itu nggak usah ente ceritain. Ucapkan saja, mudah-mudahan yang Allah berikan kepada anak ini, akhi, bukan istidraj. Mudah-mudahan ini bukan istidraj untuk anak. Ini ujian dari Allah untuk anak. Apakah anak akan kufur dengan harta ini atau akan bersyukur? Tapi kalau antum ingin sharing, mungkin sebagian ikhtiar yang pernah anak lakukan bisa antum ya, renungi, bisa jadi cocok buat antum, bisa tidak. Berbicaralah dengan bahasa iman, jemaah. Jangan berbicara dengan bahasanya Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan ini semuanya karena ilmu pengetahuan yang aku miliki. Lihat sebagian motivator. Padahal dia juga nggak kaya-kaya banget. Bahasanya pantesan UMKM kalian nggak laku begini-begini. Ya akhi, bahasa seorang muslim nggak demikian. Qadarallah wa masya fa'al. Berbahasalah dengan bahasa iman. Berbahasalah dengan bahasa yang menunjukkan kita memahami takdir. Ya. Berbahasalah dengan bahasa nilai-nilai takdir. Nggak seperti itu. Lihat Nabi Sulaiman. Di puncak kekayaan. Di puncak kekuasaan. Di puncak kerajaan. Apa kata beliau? Min fadli Rabbi. Ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kan beliau pernah berikhtiar, ya kan? Pasti beliau ada perjuangannya, tapi kata beliau, ini semata-mata dari Rabb. Allah ingin mengujiku dengan harta dan kekuasaan ini. Apakah aku akan bersyukur atau justru akan kufur? Nah, subhanallah. Jangankan kekayaan begitu banyak. Abu Bakar setelah selesai menyantap kambing dan minum susu kambing bersama Nabi dan Umar, setelah sebelumnya kelaparan yang luar biasa, setelah sebelumnya beliau lapar dan kelaparan yang luar biasa di rumah salah satu dari sahabat Ansar, kemudian Nabi bacakan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Umar, kepada Abu Bakar dan diri beliau. Firman Allah, wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Wahai Abu Bakar dan Umar, semua nikmat kita terima di dunia ini akan Allah audit seluruhnya dan akan Allah minta pertanggungjawabannya. Apa kata Abu Bakar? Seakan-akan aku ingin memuntahkan semua hidangan yang telah aku masukkan ke dalam perut tadi karena aku khawatir tidak mampu menjawabnya ketika dihisab di hari kiamat kelak. Itu Abu Bakar. Padahal yang beliau makan cuma kambing. Ya, bareng Nabi lagi makannya. Ya kan? Kemudian susu kambing setelah sebelumnya beliau lapar dengan kelaparan yang luar biasa. Dan yang memakannya Abu Bakar, Umar. Berbeda dengan kita. Sebelum lapar, Masya Allah, surga dan neraka di depan mata. Begitu kenyang, Masya Allah. Seperti di laut selat. Seperti di Samudra India dan Samudra Pasifik. Nggak ada batasan lagi. Abu Bakar setelah kenyang ngapain sih? Gak mungkin kan para sahabat setelah kenyang, na'udzubillah, berbuat maksiat. Masuk ke diskotik, gibah dan sebagainya. Mereka setelah kenyang, seandainya kenyang, setelah itu salat 5 waktu bareng Nabi, berangkat jihad. Ya, cari nafkah, nemani Nabi dakwah. Tetapi Nabi ingatkan dengan ayat tadi. Ingat, makanan yang telah kita makan ini, kelak akan Allah minta pertanggungjawabannya. Dari mana kamu mendapatkannya? Dari siapa? Dan apa yang kamu perbuat setelah itu? Sampai Abu Bakar berkata,
Seakan-akan aku ingin memuntahkan semua yang telah aku masukkan dari hidangan itu. Karena khawatir aku tidak mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Lalu bagaimana dengan kita ya jemaah? Ya? Yang memiliki harta lebih dari itu. Abu Bakar saja khawatir potongan daging kambing yang telah beliau masukkan ke dalam perutnya bareng Nabi di rumah Ansar. Tidak sanggup beliau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berbahasalah dengan bahasa-bahasa yang seperti itu jemaah. Jangan kita sedikit sukses sebelumnya jatuh kemudian sukses sedikit. Berbicara seolah-olah kita tidak pernah belajar tauhid. Nah, lihat Nabi Sulaiman alaihissalam, contohlah Nabi Sulaiman, dan jangan menjadi seperti Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa kaya sepertinya karena ilmu pengetahuan aku. Dulu saya kursus, saya belajar, saya berusaha siang dan malam. Kalian sabarlah kalau mau berjuang. Dengar ini cerita gua nih, biar gua ajarin kalian, biar menjadi pembisnis yang hebat. La haula wala quwata illa billah. Ini ujub, ini tafakhur. Ya katakan saja qadarullah. Hari ini Allah takdirkan saya lebih dari saudara. Mungkin bisa jadi besok pagi Anda lebih kaya dari anak. Inilah kehidupan dunia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kehidupan dunia ini adalah hari-hari yang silih berganti. Dalam sekejap waktu Allah ambil kerajaan Qarun. Allah tanamkan, Allah tenggelamkan dia ke dalam tanah bersama istananya. Dan dia sedang di depan kaumnya, tetapi hanya dia dan di istananya yang ditelan oleh bumi, tidak dengan selainnya. Lihat Nabi Sulaiman, subhanallah, seluruh kerajaan Sabah tunduk dan menyerahkan kerajaannya untuk Nabi Sulaiman. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kan beliau punya ikhtiar ya kan? Beliau pernah melakukan berbagai perjuangan tentunya. Tetapi ketika sudah mendapatkannya, lihat. Ini semata-mata dari Allah. Dia buluwani aashkur am akfur. Allah ingin mengujiku. Apakah aku akan bersyukur atau justru kufur. Nah. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat. Rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kiranya ini yang dapat kita kaji karena waktu yang membatasi kita. Sisa waktu masih ada, saya persilahkan jika ada pertanyaan ataukah hal lainnya yang ingin disampaikan. Tafadhalu barakallahu fikum. Naam. Baik, barakallahu fiik. Definisi niat itu adalah kehadiran dan kesadaran hati terhadap apa yang kita lakukan. Itulah niat. Ketika Anda berniat melihat ada jadwal kajian seorang ustadz, kemudian menghadirinya, Anda telah berniat untuk menghadirinya. Tidak mungkin tanpa niat bisa sampai ke Blok M Square. Makanya sebagian ulama mengatakan, "Lau kallafanallahu bi'a'malin bighairi niyyah, lakanat taklifa bighairi taqah." Atau kama qala Syekh Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Seandainya ada amalan-amalan yang Allah perintahkan tanpa niat, maka ini adalah bentuk perintah terhadap sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya. Nah, makanya Nabi SAW juga bersabda ketika melihat ada seorang mampir di majelis ilmu yang sedang beliau sampaikan saat itu, tujuannya bukan untuk mendengarkan ilmu, tetapi sedang mencari dan menunggu seseorang yang sedang hadir. Dia pun ikut duduk menunggu orang itu keluar, temannya. Maka Nabi mengatakan, ulaikal qaumu la yashqa bihi jalisuhum. Orang-orang yang berada di majelis ilmu ini adalah orang-orang di mana orang yang ikut duduk saja dengan mereka akan bahagia, akan beruntung. Apalagi memang dia sendiri duduk di situ untuk ilmu. Ini duduk di majelis ilmu agama, tujuan ke situ bukan untuk nuntut ilmu, mau nyari kawannya. Kayak si dia nih ngaji di sono tuh. Yuk kita lihat. Akhirnya nunggu di situ. Dapat keberkahan majelis ilmu agama. Apalagi memang ketika kita bergerak dan berjalan memang niat untuk menuntut ilmu agama. Kemudian juga safar antum karena suatu dinas duniawi. Apabila itu sebuah kewajiban dari dinas kita atau tempat kita bekerja, ini juga bentuk ibadah.
Karena menjalankan amanah adalah ibadah. Safarnya kita mencari nafkah itu ibadah dan terhitung jihad. Dalam Sunan At-Tabrani, Nabi menyebutkan orang yang keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, kana fi sabilillah. Dia sedang berjihad di jalan Allah. Dan seandainya mati, dia mati husnul khatimah. Nah, barakallahu fiik. Nah, syarat ittiba harus tahu dalilnya. Ada 6. Yang pertama, sebab ibadah yang dia lakukan, menyatakan itu sebab ibadah harus di atas dalil. Nah, barakallah, pertanyaan cukup bagus. Dibedakan menghafal dalil dengan mengetahui dalil. Mengetahui dalil wajib. Ya, karena kita di dalam Islam beribadah tanpa ilmu. Tetapi menghafalnya bukanlah sebuah kewajiban. Makanya para ulama dahulu, ulama mengatakan tidak semua sahabat itu hafidh Al-Quran. Nah, adapun beribadah dengan ilmu, ini sebuah kewajiban. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu kelak akan ditanya. Dan Al-Imam Al-Bukhari berkata dalam sahihnya dalam Kitabul Ilm, "Al-ilmu qabla al-qawli wal amal." Ilmu harus ada sebelum berkata dan sebelum beramal. Masalah agama khususnya. Karena Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Perintah berilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Adapun menghafal dalil bukanlah sebuah kewajiban, tetapi itu sebuah keutamaan. Wallahu taala alam bisawal ilmu indallah. Nah, tafadhal barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tentunya yang pertama Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum ya. Kayak ini kaidah baku dalam agama kita dan juga kaidah umum dalam semua hal. Bertakwalah engkau kepada Allah semampumu. Ya, semampu kita. Tentunya kalau semua orang harus kita nasihati, kita nggak ada waktu lagi untuk tidur jemaah. Semampu kita. Yang kedua, bagaimana cara menasihatinya? Tentunya tidak ada tips yang baku di dalam Islam. Tipsnya adalah relatif. Tentunya orang kalau kita dekat dengannya, kita tentunya tahu mana waktu yang paling tepat untuk menasihatinya, dengan cara apa yang paling tepat, dan apa cara yang paling tepat untuknya. Namun secara umum Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah dengan akhlak. Seperti dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا dan seterusnya. Di semuanya beliau memanggil ayahnya, pada ayahnya penyembah patung. Ya abati, wahai ayahandaku. Dengan bahasa yang sopan. Para ulama keluarkan faedah dari sini pentingnya akhlak dan bahasa yang santun di dalam menegur orang yang lebih tua dari kita. Nah, kalau kaidah-kaidah umumnya demikian, tapi secara spesifik barakallahu fik, tentunya barakallahu fik, tipnya tidak ada yang baku. Dan semampu kita, wallahu a'lam bishawab. Mungkin dengan orang tua seperti itu ditegur setelah dia menyampaikannya. Kalau dikala itu mungkin dia akan tersinggung.
mungkin sambil ngopi, sambil duduk santai, sambil ketawa, atau sambil menceritakan kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Qarun. Kalau langsung diingatkan, sebagian orang memang tersinggung. Tapi memang itu konsekuensi dakwah. Tidak mungkin kita bisa berdakwah tanpa membuat manusia tersinggung. Nah, Nabi yang begitu mulia akhlaknya, tapi ketika berdakwah semua manusia tersinggung, ya kan? Sehingga mereka mengusir beliau. Wallahu a'lam bishawab, la ilmu illallah. Sedikit melenceng dari tema, nggak apa-apa. Yang penting tidak melenceng dari Islam. Masya Allah. Masya Allah. Ini pertanyaan cukup bagus. Namun sebenarnya ini dari satu sisi pertanyaan, tapi dari sisi yang lainnya juga cambukan keras untuk anak pribadi dan kita semua jamaah. Kenapa sebagian kita bisa jatuh ke dalam maksiat sementara dia telah mengetahui hukumnya. Dia punya akal dan memiliki ilmu tentang hukumnya, tetapi bisa melakukannya. Jawaban yang pertama adalah karena semua kita anak keturunan Adam, bukan anaknya malaikat. Dan Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu berlumuran dosa. Khata', banyak dosanya. Nabi tidak mengatakan terkadang jatuh ke dalam dosa. Justru beliau mengatakan khata', banyak dosanya. Dan sebaik-baik anak Adam yang banyak dosanya adalah yang banyak taubatnya. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum, tsumma khalaqa khalqan jadidan fayuznibuna fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum." Seandainya semua kalian ini tidak punya dosa, Allah akan hilangkan kalian. Kemudian Allah menciptakan ciptaan yang baru, yang mereka melakukan dosa, kemudian bertobat, beristighfar, merengek-rengek, memohonkan ampunan kepada Allah, kemudian Allah memberikan ampunannya kepada mereka. Luar biasa sang pencipta kita, ya. Sampai-sampai Allah mengatakan, qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas di dalam berdosa, pernah menduakan Allah, pernah berencana membunuh Nabi Muhammad SAW, bahkan mungkin pernah berperang bersama musuh-musuh Islam untuk memerangi Nabi SAW di masa itu tentunya. Pernah ribuan kali berzina, pernah menjadi seorang yang homo, pernah jadi wanita yang lesbi, pernah khomer, pernah membunuh, pernah merampok. Allah katakan, jangan pesimis dari ampunan Allah. Allah akan ampuni seluruh dosa kalian kalau kalian bertaubat. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya bani Adam, "Lau balagat dzunubuka anana samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali." Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosa maksiatmu itu sudah setinggi langit atau sejauh mata memandang, kemudian engkau bertobat memohonkan ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni seluruh dosa-dosamu itu dan aku tidak peduli. Meskipun dosa yang telah kamu lakukan itu sudah setinggi langit atau sejauh mata memandang. Dan Nabi bersabda, at-taibu minadz-dzanb kaman la dzanbalah. Orang yang telah bertaubat dari dosa-dosa itu seperti orang yang tidak melakukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang sahih dalam Bukhari atau Muslim, pernah di masa Nabi SAW seorang wanita datang dalam keadaan sudah hamil karena zina. Dan Nabi sedang bersama para sahabatnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina fa'aqim alayya al-had. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, aku sudah hamil karena zina. Tolong tegakkan hukum had zina kepada aku. Maka Nabi bersabda, pulang kamu, lahirkan bayimu itu. Kemudian walinya dipanggil, keluarga besarnya. Kalian jaga anak perempuan kalian ini. Jangan kalian cela dia. Jangan kalian sakiti dia. Sehingga dia melahirkan bayinya. Setelah dia melahirkan bayinya, ini kan ada jeda waktu yang panjang ya kan. Seandainya dia mau lari kan bisa. Menunjukkan kejujuran dia di dalam bertaubat.
Dia pun datang kepada Nabi dengan menggendong bayinya itu. Wahai Rasulullah, aku sudah melahirkannya, tolong tegakkan hukum had zina kepadaku. Maka Nabi mengatakan, irji'i hatta tahtimi. Kembalilah engkau ke keluargamu. Dan susuilah bayimu ini sehingga engkau menyapihnya. Dia pun menyusuinya dan sehingga menyapihnya. Menyapih anak bayi dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Menunjukkan ini wanita jujur ingin bertobat. Karena seandainya dia lari di masa ini yang begitu panjang, tentunya Nabi tidak akan mencarinya, kata para ulama. Dia pun kembali setelah selesai menyusui dan menyapih bayi. Wahai Rasulullah, tegakkan hukum had kepada aku. Maka Nabi pun bersama kaum muslimin merajamnya, melemparinya dengan batu-batu sedang sampai meninggal dunia. Setelah itu Nabi justru menjadi imam sholat jenazahnya. Dahsyat enggak? Justru Nabi menjadi imam sholat jenazahnya. Doa Nabi mustajab enggak? Ketika Nabi mengatakan untuknya Allah maghfirlah warhamah wa'afiyah wa'afuhan wa'asimudhu akrim nuzul. Mustajab enggak? Pasti mustajab. Umar yang melihatnya mengatakan, ya Rasulullah tusalli alaiha wa qad zanat. Wahai Rasulullah, engkau akan menyolati mayat wanita ini padahal dia sudah berzina dan kita merajam dia karena zina. Tanya Umar kepada Nabi SAW. Maka Nabi menjawab, ya Umar, laqad tabat taubatan law wusi'at walau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'atuhum. Lihat betapa luasnya ampunan Allah. Wahai Umar, seandainya ini wanita ini udah taubat, seandainya taubatnya itu dibagikan untuk 70 orang dari penduduk Madinah, maka itu sudah cukup sebagai modal untuk mereka masuk surga. Betapa luasnya ampunan Allah. Andainya di antara kita punya umur 100 tahun. Selama 100 tahun kurang 1 jam. Pernah berzina, membunuh, khomer, judi, bahkan pernah murtad berulang kali. Kemudian 1 jam sebelum matinya bertobat dengan tobat nasuha dan memenuhi syarat-syarat tobat. Allah ampuni semua dosanya itu dan Allah anggap dia seperti orang yang tidak melakukannya. Yang lebih dahsyatnya lagi tahu apa jamaah? Wa ulaika yubatilullahu sayyiatihim hasanat. Dalam surat Al-Furqan. Dosa-dosa yang dia lakukan tadi, begitu dia tobat, yang tadinya itu berbentuk dosa, Allah rubah berbentuk pahala di sisinya. Makanya kata para ulama, tidak ada yang lebih keras hatinya dari orang yang tidak bertobat kepada Allah. Seperti itu tawaran Allah kepada kita kalau mau bertobat, tetapi tetap enggan bertobat, berarti hatinya benar-benar sudah keras. Tidur di malam hari dalam keadaan sudah berzina, homo, berjudi, membunuh, merampok. Kemudian bangun, bertobat, menyesalinya. Memohon ampunan kepada Allah, memenuhi syarat-syarat tobat yang ada. Allah ampuni dosanya dan Allah anggap dia seperti orang yang tidak melakukannya. Tetapi masih enggan juga bertobat kepada Allah. Makanya kata para ulama, tidak ada yang lebih keras hatinya daripada orang yang tidak menerima tawaran taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang pertama. Karena semua kita anak Adam, bukan dari malaikat. Makhluk yang tidak punya maksiat cuma satu, malaikat. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena mereka tidak diciptakan hawa nafsu. Berbeda dengan manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, taufik dari Allah Jalla wa'ala. Makanya kita harus sering-sering berdoa kepada Allah untuk dimudahkan melakukan kebaikan dan dimudahkan meninggalkan kejelekan. Yang ketiga, sebab yang lainnya kata para ulama, karena saat itu dia tidak mengingat kematian. Karena seandainya hatinya sedang mengingat kematian, tentunya dia tidak akan melakukannya. Makanya jamaah dimuliakan Allah, jangankan kita ya, yang sudah berada di zaman yang sudah sangat jauh dari Nabi, sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan hidup di akhir zaman seperti ini. Bayangkan tadi, kita mau masuk ke masjid jaya melewati berbagai tempat yang menggoda syahwat kita. Nah, jangankan kita, kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabatnya yang hidupnya saat itu di Madinah. Di Madinah saat itu tidak ada karaoke, tidak ada dugem, tidak ada tempat prostitusi, tidak ada tempat perjudian, tidak ada mall, tidak ada bioskop. Hidup mereka antara 2 gunung batu yang menghempit kota Madinah, tengah-tengahnya padang pasir. Kalau keluar rumah mereka ke masjid atau cari nafkah atau jihad atau haji atau umroh. Kalau keluar rumah jumpanya Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, Khalid bin Walid. Berbeda dengan kita. Kalau keluar rumah jumpanya Abu Nawas, Abu Jahal, Abu Lahab, Musailamah al-Kadzab dan seterusnya.
Kepada mereka yang seperti itu kondisi iman dan lingkungannya, Nabi bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat ya'nil maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Kepada para sahabat Nabi memerintahkan agar banyak-banyak mengingat kematian. Karena tidak ada yang lebih menghardik kita untuk melakukan maksiat daripada mengingat kematian. Karena seorang yang ingat mati, dia takut. Seandainya dia sedang berzina, dia mati. Dia mati dan sedang di dalam tempat dugem. Dia mati sedang karaokean. Dia mati, na'udzubillah, di atas meja khamar. Dan lebih buruk dari itu semuanya, dia mati dan dia sedang di atas perbuatan syirik. Dan Nabi bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu dengan penutupnya. Salat di depan Ka'bah. Ya. Dia mati dalam keadaan sujud. Orang lain mungkin memuji, ya Masya Allah, kita cemburu sama beliau, mati dalam keadaan sujud di depan Ka'bah lagi. Tetapi seandainya dia sujud saat itu riya, karena ada calon mertua di sampingnya yang ikut salat juga, selesai tawaf, dia mati su'ul khatimah. Dan mati orang yang dalam keadaan riya walaupun salatnya di depan Ka'bah lebih buruk daripada orang yang mati di atas tubuh seorang wanita pelacur. Karena zina masih maksiat, sedangkan riya adalah syirik. Syirik itu sekecil apapun dia di atas maksiat dan dipastikan tidak mendapatkan ampunan dari Allah kalau dia tidak bertaubat. Ini akidah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'." Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik. Dan akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Meskipun dia mati dan belum bertobat darinya. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, maka harus banyak mengingat kematian jemaah. Dengan banyak mengingat kematian kita akan berani memperjuangkan tauhid. Kita akan berani menyuarakan kebenaran. Kita akan berani istiqamah di atas agama Allah. Kita nggak peduli. Mau dipanggil Wahabi, mau dipanggil Yahudi, mau dipanggil kambing, mau dipanggil ninja Hattori, terserah lo deh. Mas Bulo. Kita nggak akan peduli. Yang penting aneh mati dalam keadaan husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Makanya disebutkan ada dua cerita yang berdekatan. Dua orang saleh di masa salaf dirayu oleh seorang wanita tercantik di kota Madinah untuk berzina. Nah, satunya disuruh oleh preman-preman setempat kalau bahasa kita sekarang. Preman-preman setempat membuat taruhan. Seandainya wanita ini mampu menggoda seorang soleh yang sedang di dalam rumahnya di puncak musim dingin berzina dengannya. Dia pun masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia kunci rumahnya, kemudian dia pun melepaskan seluruh pakaiannya. Dan tidak tersisa sehelai benang pun di tubuhnya. Kemudian dia mengerayu orang soleh tersebut untuk berzina dengannya. Ada dua cerita yang semisal dengan. Yang pertama, salah satu dari keduanya, orang soleh tersebut langsung datang ke toilet dan mengambil kotorannya yang di toilet kemudian dioleskan ke seluruh tubuhnya. Kemudian dia mengatakan, ayo kalau mau wanita ini jijik, kemudian dia pun lari. Akhirnya beliau sukses menjauhkan dirinya dari zina yang ditawarkan kepadanya. Yang satu lagi, dia mengambil bara api yang sedang dia panaskan untuk menghangatkan tubuhnya di musim dingin. Kemudian dia mengatakan, seandainya kamu mampu menahan bara api ini, maka aku akan mau berzina denganmu. Karena bara api neraka jauh lebih panas dan mengerikan dari ini. Wanita itu pun bertaubat kepada Allah. Kemudian dia pun mulai menutup aurat. Kemudian suaminya berkata, siapa yang merusakkan istriku? Bayangkan, sebagian suami seperti itu. Menganggap istrinya udah rusak karena udah nutup aurat. Sebelum nutup aurat, ngobrol aurat, itu nggak dianggap rusak istrinya. Begitu istri nutup aurat, dianggap siapa yang rusain istriku? Kok begini agamanya? Sebagian orang ada yang seperti itu. Nah, lihat bagaimana cara mereka mengajarkan kita meninggalkan maksiat yang pintunya sudah terbuka di hadapannya. Adalah dengan mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, rasa takut kepada Allah akan muncul. Dan tiada yang lebih menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah selain dari rasa takut kita kepada Allah. Maka lihat nasihat Luqman kepada anaknya. Bukan diancam. Bagi orang tua kan kalau kamu maksiat saya usir, kamu nggak dapat bantuan dan sebagainya. Luqman tidak demikian di dalam menasihati anaknya. Beliau nasihati anaknya dengan menanamkan rasa takut. Inna intakum mithqala dzarratin fatakum fi sakhra aw fis sama. Seandainya dosa yang kamu lakukan di dalam langit, di dalam batu, Allah tahu. Allah melihatnya dan kelak kamu akan dihisab.
Makanya Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah dan dia mampu melawan hawa nafsunya. Allah sebutkan melawan hawa nafsunya setelah rasa takut dia kepada Allah. Maka surga adalah tempat yang pasti untuknya. Sekarang siapa yang bisa menjaga anaknya? Selain dari rasa takut kepada Allah yang dia tanamkan di dalam hatinya. Ya kan? Sekarang kita tidur, anak kita di dalam kamarnya dengan HP-nya. Bisa jadi dia jualan sabu-sabu online di situ. Ya, sekarang banyak orang jualan sabu-sabu online. Dia bahkan bisa jual manusia, dia jual dengan HP-nya. Menjadi seorang mucikari. Dan berbagai penyimpangan lainnya. Tiada yang lebih menghardik seseorang dari maksiat kepada Allah selain dari rasa takutnya kepada Allah dengan menghadirkan kematian di dalam hatinya. Maka ya, para sahabat saja diperintahkan oleh Nabi untuk banyak mengingat kematian. Dan insya Allah ba'dallah setelah dengan mengingat kematian, kita akan istiqamah di atas agama Allah. Kita akan selalu semangat beribadah kepada Allah. Kita akan berani terlihat sebagai seorang ahli tauhid yang bukan pelaku syirik. Kita akan selalu pede dan berani dan tidak peduli terhadap celaan manusia karena berada di atas sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah. Sebab-sebab yang lain tentunya juga banyak, circle ya, circle-nya ya. Karena kalau pergaulannya dengan orang-orang yang baik, tentunya ini akan mendukung dia. Tapi kalau teman mainnya sehari-hari yang paling baiknya adalah Abu Nawas, yang lainnya semuanya Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan ada yang Musailamah al-Kadzab, justru dia dibuli karena tidak ikut serta melakukan maksiat. Makanya Nabi di dalam banyak hadis yang menyebutkan kepada kita bahwa teman itu sangat memberi pengaruh kepada agama seseorang. Coba antum bayangkan, seandainya antum berangkat ke sini atau pulang nanti dengan kawan yang suka masuk dugem. Iman antum sedang lemah. Syahwat ada sebagai anak muda dan dia tawarin, saya yang bayar, bro. Lihat kiri kanan, ikhwan nggak ada, ustadz pun nggak kenalan nih. Goyang nggak? Goyang. Tapi kalau kita pergi dengan orang soleh, dengan orang yang berilmu, paling tidak kita meninggalkan sebagian keburukan kita di saat kita sedang bersama mereka. Contoh kecil yang ngerokok. Karena ngopinya bareng ustadz, bingung mau ngerokok di mana. WC juga nggak ada, toilet juga nggak ada. Mau ngerokok sekarang dicara main sama ustadz, akhirnya nggak jadi ngerokok. Ya kan? Awal-awalnya cuma nggak ngerokok hanya karena pergaulan. Lambat laun sudah terbiasa, rupanya nikmat banget hidup tanpa rokok dan sebagainya. Itu contoh kecilnya jemaah. Circle, pergaulan, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, Jabodetabek, dan Anda seorang anak muda. Teman sangat menentukan agama kita. Bahkan jauh hari sebelum fitnah dunia terjadi seperti ini, Nabi sudah berbahasa, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu sesuai dengan agama kawannya. Usahakan kalau antum main futsal bersama teman-teman yang ya walaupun kita nggak bilang mereka malaikat, tetapi paling tidak mereka tidak lebih buruk dari kita. Masya Allah banyak klub-klub futsal, syarat main futsal situ nggak boleh ngerokok, nggak ada musik, nggak boleh bawa perempuan. Daripada antum main futsal dengan orang-orang yang sebagian mereka bawa ceweknya ke situ sambil ngerokok, main musik, nampain setengah paha dan sebagainya. Cari klub futsal yang baik, yang suka basket, cari circle yang baik, yang suka gowes, cari teman-teman gowes yang lebih mending daripada yang lain. Ya, antum punya kebiasaan main bulu tangkis, cari teman bulu tangkis yang ketika kita pergi bermain, di saat beristirahat bermain, kita tidak menyaksikan maksiat. Ya. Kalau bermain dengan teman-teman yang suka bermaksiat, sebelum berangkat bermaksiat, di saat istirahat bermaksiat, pulang pun dengan maksiat. Teman sangat berpengaruh. Bayangkan lebih dari 1000 tahun yang lalu, Nabi sudah bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu tergantung agama orang dekatnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Wal ilmu indallah. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mengistiqomahkan kita di atas agamanya. Dan tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.